Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Sapa Jemaat GKI Maloyo Raya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari. Engkau menemani kami dalam istirahat, dan pada pagi hari ini kembali kami bersama-sama melakukan aktivitas kami masing-masing. Dan kembali Tuhan, kami merindukan firman Tuhan untuk dapat memulai kegiatan kami setiap harinya. Perkenankan kami Tuhan pada pagi hari ini, kami juga ingin merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Kita kembali membuka Alkitab kita. Kita akan buka dari Efesus pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat ke-6 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan ya dari Efesus tadi. Kita akan merenungkan bagaimana ya kita meresponi perkataan Tuhan, perkataan dari Efesus ini ya, Paulus mengenai ujilah apa yang berkehendak ya, atau apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi tema kita pada perenungan kita pada hari ini. Ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan suatu cerita ya. Ada seorang pemuda, Bapak Ibu, ingin menyenangkan ibunya ya, dengan belajar memasak untuk pertama kalinya. Kemudian ibunya ini memberikan resep yang begitu lengkap kepada anak tersebut ya. Bahan-bahannya, takarannya, dan cara memasaknya seperti apa. Ibu ini memperlengkapi anak itu dengan hal-hal itu ya. Namun apa yang dilakukan pemuda ini, si pemuda ini tidak menggunakan resep sepenuhnya dari ibunya. Dia menggunakan caranya sendiri ya. Saat makanan sudah selesai, Bapak Ibu, selesai dimasak kemudian dihidangkan, ibunya mencicipi dan langsung menggernyit gitu ya. Nak, kamu masak pakai resep siapa? Itu yang dikatakan oleh seorang ibu itu. Kemudian si pemuda ini menjawab, resep mama gitu ya. Tetapi aku modifikasi. Ibunya kemudian tersenyum. Kalau kamu ingin buat yang berkenan bagi mama, jangan hanya pakai selesai sendiri gitu ya.
Jangan hanya dipakai kemudian selesai sendiri. Itu ikuti petunjuk yang aku berikan. Itulah cara yang aku sukai. Seringkali Bapak Ibu ingin berkenan bagi Tuhan, ya, namun dengan selera atau cara kita pribadi dalam melakukannya. Kemudian pada akhirnya kita justru akan menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kita perlu menguji apa yang menjadi pikiran dan kehendak kita. Apakah sungguh-sungguh hal itu berkenan bagi Tuhan? Bapak Ibu, Paulus ya dalam bacaan kita hari ini menasihati jemaat Efesus bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Salah satunya adalah dengan menguji apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang berkenan bagi Bapa. Ini soal menyaring segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Tentu caranya dengan memiliki relasi yang begitu dalam dengan Tuhan. Mengenali kehendak Tuhan, kita dapat melakukannya dengan mengenal firman-Nya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian kita bisa hidup atau melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, semua yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang kita perbuat tentu memberikan atau menimbulkan dampak positif dan damai sejahtera. Gitu ya. Untuk itulah Paulus mengingatkan untuk menjadi pribadi yang arif. Ya. Hidup ini Bapak Ibu seperti perjalanan. Perjalanan yang banyak persimpangannya. Banyak ya, kata banyak mungkin terlihat aman bagi kita. Namun banyak itu juga bisa menjerumuskan kita. Banyak yang terdengar benar, tetapi bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu kita perlu waspada Bapak Ibu dan perlu mengujinya. Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Mari Bapak Ibu kita memulai hidup kita, melanjutkan hidup kita dengan jangan hidup asal ikut-ikut sana sini, mengikuti segala sesuatu yang orang lain juga ikuti. Jangan menelan mentah-mentah semua yang bersifat viral gitu ya. Seperti pada saat ini gitu. Kita sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Kemudian banyak sekali yang memposting ya kejadian-kejadian. Ketika kita melihat itu, firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, lihatlah ya, apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Jangan menelan mentah-mentah semua itu. Info-info yang bersebaran di media sosial. Jangan mengikuti arus tanpa tahu kemana tujuannya. Karena kita, Bapak Ibu, adalah anak-anak terang. Terang yang memberikan dampak positif. Terang yang memberikan dampak kebenaran. Dan di dalamnya ada damai sejahtera. Itu semua kita dapatkan berasal dari Sang Bapa. Dan kemudian kita harus meneruskannya menjadi anak-anak terang ini yang memberikan dampak-dampak yang begitu dahsyat kepada orang-orang. Dampak tersebut di dalamnya ada kebenaran dan sukacita serta damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas renungan pada hari ini. Kau pimpin kami memahaminya. Seringkali Tuhan, betul kami melihat kehendak Tuhan, tetapi kami menjalankannya dengan kehendak kami, dengan cara kami. Dan belum tentu apa yang menjadi kehendak kami ini disukai oleh Engkau. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami ketika kami mengenal kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, kiranya kami juga melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Lindungi kami Tuhan, di dalam kami menjalankan setiap pekerjaan kami, sekolah kami.
Biarlah kami juga mendapatkan sukacita di dalam setiap hal yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat mengendalikan ini semua. Tuhan, aturlah setiap anak-anak-Mu yang mungkin tersulut emosi, yang mungkin tidak tahu apa permasalahannya, tetapi mereka ikut-ikutan dalam menyaksikan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau tidak berkenan bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negara kami ini. Berilah mereka keadilan, berikanlah mereka juga hati yang penuh dengan keikhlasan, bukan untuk kepentingan diri pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat. Dan itu semua mereka tujuikan karena takut akan Tuhan. Kami serahkan negara Indonesia ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan sajalah yang dapat memulihkan negara kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sekian renungan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita.